masalah yang sangat sangat fundamental bagi banyak orang. Andai kata kemudian di sebuah seminar begitu, Kang Abu dari pembicaranya, mayoritas yang di dalam seminar itu adalah orang-orang yang punya masalah terhadap finansial gitu. Jadi mereka itu pengen menggunakan tools yang diberikan oleh Tuhan yang ada di dalam tubuh ini untuk meningkatkan kemampuan finansialnya. Jadi ekonomi yang titik terendah bisa naik, bisa nolong orang, berbagi sama orang lain gitu. Nah, kiat-kiat yang akan dibagikan oleh Kang Abu kira-kira di dalam seminar itu, ini andai kata aja ya, itu bagaimana nge-triggernya mereka dengan varian karakter dan latar belakang yang berbeda-beda itu bagaimana kan? Oke, kita bicara tentang, let's say, paling paling kalau kita bicara dalam konteks yang nyata, katakanlah finansial aja ya Mas ya. Oke. Dan saya rasa topik finansial ini kan sesuatu yang semua orang pengen memiliki finansial yang lebih bagus kan gitu. Tetapi ada satu hal gitu, bahwa hal yang paling bisa kita lakukan dan yang paling bisa kita gunakan dalam diri kita itu yang disebut dengan akal kan. Maka akal itu didesain untuk bisa membedakan gitu. Nah, jadi sekarang kita udah banyak bahas di Ngaji Rasul lah ya, tentang pikiran, perasaan, emosi. Itu yang kita sebut sebagai manas. Tentang ada habits, di situ yang disebut dengan yang namanya kebiasaan, ada memori, dan di situ ada imajinasi, banyak gitu. Tetapi saya mau bahas pelan-pelannya kurang lebih begini. Katakanlah paling sederhana. Kalau tadi Mas Hendra nanya, apa sih yang paling sederhana untuk kita bisa merubah, katakanlah outputnya finansial lebih baik? Satu sih, rubahlah kebiasaanmu gitu. Karena tujuan ikut seminar itu sebenarnya bukan hanya banyak tahu, tetapi pengetahuan di dalam seminar diaplikasikan untuk merubah diri sebenarnya. Jadi nggak ada yang instan nih. Cara cepat menjadi kayak ikutan di seminar semangat, besoknya nggak dikerjain, nggak bisa. Tetap. Karena kata kuncinya adalah merubah kebiasaan gitu. Apa sih yang membuat kita ada di level yang sama? Karena kita melakukan kebiasaan yang sama gitu. Karena kita melakukan pemikiran yang sama gitu. Makanya Mas Hendra, saya rasa banyak hal ya, ini kita sebut tips lah ya, tips-tips dari orang kaya. Kalau pengen jadi orang kaya, lakukan lifestyle orang kaya. Dalam tanda petik, ketika kita merasakan kekayaan, contoh-contoh. Ketika kita makan di tempat yang mahal misalnya, dan kita bisa merasakan ambience-nya itu gitu. Di situ kita akan melepaskan diri dari kesempitan berpikir kita gitu misalnya. Kita akan terbawa suasana itu gitu intinya. Nah, jadi paling sederhana dalam konteks katakanlah mau merubah finansial gitu. Hal yang paling simpel adalah rubahlah kebiasaan. Saya kasih contoh ya. Teman-teman jangan lupa, apalagi setelah usia 40, kita ini terpenjara oleh kebiasaan. Selesai. Mikirnya sama, hal yang dilakukannya sama, maka jarang berpikir sih sebenarnya. Kenapa saya bilang jarang berpikir? Orang yang berpikir adalah orang yang menggunakan pikiran. Kita tuh sebenarnya jarang menggunakan pikiran, kita digunakan oleh pikiran. Maka kita terpenjara oleh mindset bahwa aku nggak bisa, aku nggak mampu. Kenapa? Mungkin kita dibatasi, dilimitasi oleh program lingkungan gitu. Mungkin dulu orang tua kita ngomong, "Alana, kamu apa sih?" Itu nempel tuh. Kamu apa sih? Kamu apa sih? Kamu apa sih? Even dengan kamu apa sih, jangan-jangan kita untuk bercita-cita aja kita nggak mampu gitu kira-kira. Nah, kita penting untuk mendobrak penjara mindset itu. Penjara habits itu gitu. Dan ini nggak bisa diwakilkan masalahnya. Bukan di seminarnya, tapi reprogramming self-nya gitu. Dan ketika itu dilakukan dalam reprogramming self, konteksnya adalah bagaimana kita melakukan perubahan yang namanya kebiasaan gitu. Karena apapun yang dilakukan tanpa merubah kebiasaan, pasti nggak akan terjadi. Nah, saya kasih contoh yang lebih real lagi. Misal, finansial kita ingin membaik, tentu kita penting melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi kalau teman-teman melakukan hal yang berbeda dari sebelumnya, kita akan melihat segala sesuatu bentuk yang sebelumnya nggak kelihatan gitu kira-kira. Jadi kalau kita mikirnya sama, opportunity ini sebenarnya udah lama ada.
Tapi karena kitanya terlalu sibuk, kitanya nggak punya fokus, dan kitanya tidak belajar merubah kebiasaan, maka opportunity ini nggak pernah kelihatan gitu. Maka ketika kita hening sejenak, santai dan rileks sejenak, dan kita tidak terlalu sibuk dengan pikiran, merubah kebiasaan, itu seakan-akan kita melihat dalam tanda petik keajaiban, padahal kita baru ngeh dan baru ngelihat bahwa ini opportunity-nya udah ada, cuman kemarin sibuk banget aja sih. Mikirnya sempit, sehingga ini nggak kelihatan gitu. Nah, semakin kita mulai merubah kebiasaan kita, semakin kita akan bisa melihat, bahasa kerennya itu clear seeing, bisa melihat dengan sangat jernih gitu kira-kira. Nah, dengan clear seeing ini kita akan mendapatkan opportunity yang baru atau kesempatan yang baru, dan kesempatan ini yang akan membuat pundi-pundi finansial kita akan lebih baik gitu. Jadi kata kuncinya perubahan kebiasaan, melihat opportunity yang baru, dan di situ akan ada perubahan hidup gitu. Kira-kira sederhananya gitu, Mas Hendra. Kalau kebiasaan orang kaya yang dimaksud oleh Kang Abu tadi, konkretnya seperti apa kan? Sederhana kan, mereka tuh nggak terlalu simple thinking gitu loh, Mas. Ngeribet gitu pikirannya. Mindsetnya tuh nggak terlalu ribet kanan kiri berat. Gini contoh-contoh. Mindset kaya itu bukan aku kekurangan, tetapi aku penting untuk menggapai gitu. Tidak dikedepankan masalahnya dulu, kekurangannya dulu, tetapi saya akan melihat bahwa, oke, ya paling gampang inilah Mas Hendra, saya suka ngomong, di hidup ini kan nggak ada yang mahal, yang ada nggak punya uang aja sih gitu. Betul-betul. Betul nggak? Iya. Jadi ketika kita ngomong, dikit-dikit mahal banget, ini mahal banget. Ini beda tipis antara hemat sama pelit, apalagi tidak mencintai diri gitu kira-kira. Coba saking mindsetnya hemat banget, sampai untuk diri sendiri aja, kita nggak fulfill, dan kita dalam tanda petik jadi menyiksa gitu. Nah, dalam konteks ini, justru semakin kita dalam tanda petik royal untuk memenuhi diri, ini royal di sini dalam artian, ya dengan kesadaran gitu ya kira-kira. Maka kita akan memenuhi diri sendiri untuk menaikkan level pada kesadaran tertentu, dan kita akan melepaskan mindset-mindset miskin gitu kira-kira. Mindset-mindset kekurangan, mindset-mindset susah, mindset-mindset sulit menggapai, karena jangan lupa ya, begitu pikiran kita pengen, tapi perasaan ngomong, kayaknya aku nggak mungkin deh. Ketika kita ngomong perasaannya, kayaknya aku nggak mungkin, sama dengan aku mengatakan, aku nggak mau gitu kira-kira. Nah, berarti kalau akunya aja perasaan yang nggak mau, gimana mau menggapai gitu. Nah, artinya simple thinking gitu. Dalam konteks merubah mindset gitu. Itu, Mas. Oke. Nah, ada anggapan bahwa pikiran itu kan mencipta gitu ya. Kalau dalam bahasa pemrograman, ketika semuanya sudah sinkron, sudah selaras, maka komputer nyala gitu kan ya. Nah, begitupun juga dengan tubuh manusia, ada pikiran, ada perasaan, ada tindakan. Jadi ketika itu sudah selaras, kita tinggal bilang, oke, nanti tahun depan aku harus bisa begini gitu. Kita instruksikan nih tubuh kita, pikiran kita. Seperti itu bisa nggak sih dipakai strategi kan? Ya, jadi kalau pikiran itu kan disebut pelopor ya, Mas Hendra. Bahwa ketika aku pengen begini, yang selalu kita ulang-ulang bahwa antara pikiran, perasaan, energi, dan tubuh dalam satu aliran yang sama gitu, Mas. Dan nanti kata kuncinya adalah fokus sih sebenarnya. Fokus. Makanya ada law of attraction misalnya, Mas Hendra. Saya mau attract, tapi nggak fokus, dan di situ nggak ada action, nggak akan kejadian juga gitu kira-kira. Nah, jadi contoh ya, teman-teman katakanlah pengen apa, tujuannya mau kemana, yang penting tahu dulu arahnya mau kemana gitu. Saya mau ke situ gitu. Maaf juga nih, kadang-kadang ngomong, aku sih ngalir aja dalam hidup. Iya, tapi ngalir harus tahu orientasinya juga sih gitu. Karena nanti ngerti bahwa orientasinya mau kemana, dialirkanlah ke orientasi itu dengan fokus dan konsisten gitu kira-kira. Nah, jadi sekarang ada bicara bahwa gini, Mas Hendra, kekuatan pikiran. Benar sih, tapi pikiran itu fragile. Pikiran itu labil gitu, Mas Hendra. Jadi kalau sekarang mengandalkan kekuatan pikiran, hari ini semangat pengen itu, besok ganti cita-cita. Itu yang kita ulang-ulang tuh. Besok ganti lagi, besok ganti lagi. Maka kita akan menyebutkan bahwa kita nggak pernah mendapatkan cita-cita, bukan nggak mendapatkan sih, kitanya aja nggak konsisten gitu. Jangan lupa ya, sifat dari pikiran itu pengennya loncat depan, loncat belakang, loncat depan, loncat belakang. Dan dia selalu pengen berganti-ganti gitu kira-kira. Maka kata kuncinya adalah konsisten. Dan kalau kita tidak menggunakan konsisten, mau gimana pun nggak akan dapat apa yang kita mau gitu kira-kira. Gitu, Mas. Ya.
Kan kalau terkait dengan ini kan, apa tuh namanya, terkait dengan rezeki nih ya, kan ada orang yang dipikir itu hanya diri dan keluarganya saja gitu ya. Tapi ada juga yang sudah lumayan juga memikirkan nasibnya banyak orang gitu. Misal kayak Kang Abu ngerawat anak-anak jalanan, diberdayakan gitu. Sekaligus di-spill supaya bisa menjadi apa ya, inspirasi buat saya, buat teman-teman yang lain gitu. Pertanyaan saya kemudian adalah dengan cara memikirkan nasibnya banyak orang, gitu. Itu apakah juga bisa menjadi jalan untuk membuka peluang-peluang rezeki yang lebih berlipat-lipat begitu kan? Monggo. Mas, ini kalau gelas anggap aja 1 liter, isinya pasti 1 liter, betul nggak? Jadi kalau mindset saya cuman keluarga saya, ya cuman segitu aja wadahnya. Maka saya ngewadahin segede-gede, sebanyak-banyaknya anak-anak apa, semesta tahu kok, oh ternyata wadah saya itu termasuk anak-anaknya, dan semesta akan memberikan sesuai dengan wadahnya gitu. Jadi semakin banyak yang kita mau urus, semakin wadahnya besar, semakin juga rezeki yang dialirkan pasti sesuai dengan kapasitas wadahnya gitu loh Mas. Jadi dengan memperluas area kebermanfaatan kita gitu Mas, kira-kira. Dengan menambah member yang kita tolong gitu misalnya. Kan member get member kan bukan cuma di bisnis Mas. Tapi begitu member get member, dan teman-teman mungkin ini penting untuk disadari gitu ya. Dulu saya waktu dulu saya waktu mengawali mau melakukan sebuah kegiatan, mindsetnya gini, ya ampun punya segini, yang harus ditolongnya segini, kayaknya nggak mungkin deh. Oh itu jadi mind block banget gitu, jadi mental block banget gitu kira-kira. Tetapi menariknya, hukum tarik menariknya semesta, hukum sebab akibatnya semesta. Ternyata semakin ini diluaskan, Mas Hendra, itu menarik banget bahwa apapun akan pas dengan kapasitas ketika lebih banyak orang yang kita tolong. Berarti lebih memperbesar juga wadah kita untuk dialirkan oleh semesta itu gitu. Nah, jadi maksud saya selalu mengulang-ulang bahwa jangan pernah ragu-ragu dan jangan pernah bosan dan jangan pernah berhenti untuk bermanfaat. Karena kenapa? Itu adalah aliran, karena kita ini sebetulnya hanya distribution channel kasih sayangnya Tuhan, selesai. Kalau udah di level tadi tuh, 6-7 tuh, udah jadi selangnya aja sih, gitu. Udah jadi alatnya aja sih, gitu. Udah jadi pipanya. Udah jadi pipanya, cuman mau menghantarkan, selesai. Karena nanti kita ngerti bahwa rezeki di sini bukan hanya uang yang kita punya dalam konteks rekening, gitu ya. Dalam perspektif dunia dan spiritual, katakanlah dunia akhirat lah, gitu kira-kira. Orang yang rekeningnya besar, itu disebut orang kaya. Dalam perspektif duniawi, quote and quote. Okay. Tapi ya balik lagi sih, kalau kita bicara dalam wilayah kesadaran dan ketuhanan gitu, orang yang kaya adalah bukan orang yang menumpuk uang, tetapi yang membagikan gitu. Bukan apa yang disimpan, tapi apa yang diberikan gitu. Maka value-nya justru kebalikan 180 derajat. Secara duniawi, ketika kita memegang besar dan banyak, ya mungkin ini akan menjadi sesuatu yang dalam tanda petik disebut kaya. Tapi kekayaan yang sejati adalah bukan seberapa banyak yang kita pegang, tapi justru seberapa banyak yang kita berikan dan yang kita sedekahkan dan yang kita kontribusikan gitu. Saya rasa gitu, Mas Hendra. Kesadaran seperti itu menurut Kang Abu itu pure bisa diusahakan oleh kita sebagai manusia atau given atau kolaborasi antara keduanya. Oke. Kan setiap kelahiran itu pasti ada kualitas, Mas. Kualitasnya udah pasti ada, levelnya beda-beda. Gitu. Mungkin ya, teman saya untuk nyampe ke level ini perlu, atau gini, saya ke level ini perlu 5 tahun. Tapi teman saya 1 tahun, Mas. Karena dia kualitasnya udah di situ gitu. Itu kualitas apa maksudnya? Kualitas kesadarannya gitu. Kan setiap orang dalam kelahiran ini kualitas kesadarannya kan beda-beda gitu. Kaitannya sama ruh barangkali ya. Kaitannya sama ya kesadaran ruhani lah gitu. Makanya kan menua itu pasti, mendewasa itu pilihan kan, ya Mas Hendra ya. Jadi nggak semua orang menua tuh masih mendewasa, belum tentu. Jadi bisa jadi anaknya baru 17 tahun tapi udah lebih dewasa daripada ibunya misalnya. Itu sangat memungkinkan gitu. Nah, ya mungkin Mas Hendra sering dengar kata-kata old soul, Mas Hendra. Gitu ya, old soul gitu misalkan. Jiwa yang quote and bukan tua sih sebenarnya, matang sih ya. Bahasa paling pasnya tuh matang. Jadi kematangan itu juga memengaruhi dalam konteks bagaimana berkontribusi gitu kira-kira. Maka
Tiap lahir itu tingkat kematangannya beda-beda dan nggak bisa dibandingkan. Itulah kenapa kita nggak bisa memaksakan orang untuk sadar tuh nggak bisa. Kenapa? Tingkat matangnya beda, tingkat menanam benihnya beda, berarti tingkat berbuahnya, panennya juga beda gitu kira-kira. Dan nanti kita rasain deh, apapun yang kita rasakan hari ini, apa yang kita tanam kemarin, ini panennya dirasain sekarang gitu. Gitu kira-kira. Iya, iya, iya. Nah, ini kan hampir semua teman-teman sepakat lah ya kalau apa ya, skill caranya Kang Abu ketika kemudian membreakdown berbagai macam tema-tema yang kadang juga kepikiran tapi bisa memberikan jawaban yang sangat aman dan mengesankan gitu kan ya. Nah, ini saya pikir pasti ada intervensi dari semesta lah ya. Nah, pertanyaan saya, seperti apa sih caranya Kang Abu di dalam mendownload kecerdasan semesta supaya itu kemudian mengalir dalam dirinya Abu Marlo dan bisa ditransformasikan kepada sahabat-sahabat semua yang membutuhkan. Barangkali ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, rutinitasnya seperti apa gitu. Tolong. Oke, jadi ini mungkin updating consciousness kali ya bahasanya. Maksudnya gini, meningkatkan tingkat kesadaran kalau kita bicara dalam konteks download. Cuman gini, teman-teman, saya selalu mengulang-ulang. Apapun yang saya sampaikan, sekali lagi tidak ada motif apapun untuk merendahkan atau untuk melawan atau untuk apapun, tidak. Tetapi ini pure dalam konteks kita belajar bersama gitu. Makanya Mas Hendra, saya tuh selalu ngomong bahwa jangan percaya omongan saya juga gitu. Karena ini si abunya nggak penting banget sih sebenarnya gitu. Cuman melalui saya sesuatu mungkin teralirkan gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa direnungkan bersama gitu kira-kira. Ingat ya, si abunya nggak penting aja. Karena gini, mungkin kita pernah bahas ada rumus bahwa ini pakai saya pakai bahasa guru saya yang asli ya. Don't look up, don't look down bahasanya. Kamu jangan terlalu mengidolakan karena siap-siap kamu akan kecewa, apalagi kamu merendahkan gitu. Ketika kita mengidolakan sesuatu teramat sangat, pastikan dalam kehidupan ini dipastikan akan ada yang kita lakukan dan akan ada yang kita terima sesuatu yang kita nggak suka aja terhadap apapun itu. Maka biasa aja, nggak usah look up, nggak usah look down, nggak usah terlalu idle, apalagi merendahkan gitu kira-kira. Maka ininya nggak penting gitu ya. Makanya kalau rumusnya 3 fakir, bukan siapa-siapa, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa gitu. Gitu. Nah, jadi dengan rumus itu, saya selalu ingin menyampaikan bahwa no offense gitu. Ini mungkin perspektif yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan, itu nomor 1 gitu. Nah, yang kedua, Mas Hendra, ini mungkin sangat subjektif ya. Sangat subjektif karena ini pengalaman gitu. Meskipun kalau karena kan saya tuh baca juga buku-bukunya Joe Dispenza misalnya, Greg Braden gitu misalnya, atau Bruce Lipton gitu. Itu kalau bahasanya Joe Dispenza itu quantum field gitu ya. Dia bisa mengartikan quantum field itu adalah di mana ruang tanpa nama gitu kira-kira. Ruang tanpa nama di mana ruangan itu adalah tempat bagaimana kita bisa menemukan jawaban-jawaban dari semua atas pertanyaan gitu. Nah, singkat cerita gini, Mas Hendra dan teman-teman. Kalau ditanya kebiasaan gitu ya, saya selalu membiasakan untuk bangun lebih pagi, udah pasti. Di mana bangun lebih pagi, nomor 1 ketika bangun yang paling mungkin teman-teman juga bisa lakukan adalah jangan terlalu sibuk ngapa-ngapain dulu, terutama megang handphone gitu misalnya. Lepasin dulu, karena momen sebelum tidur dan momen bangun tidur ini penting banget gitu kira-kira. Jadi sebisa mungkin sebelum tidur maafin semuanya, letting go, dan tidurlah dalam keadaan tanpa banyak tekanan-tekanan kebencian gitu misalnya. Itu 1. Sehingga dalam apa yang saya alami itu ketika bangun itu lebih refresh, dan saya membiasakan bangun early gitu, bangun lebih pagi gitu. Dan pasti saya melakukan perenungan atau apapun ya namanya, mau tafakur, tapi mungkin bahasa saya melakukan yang namanya meditasi gitu. Saya menghening lah bahasa gampangnya. Karena dalam keheningan itu ketika melepaskan semuanya, kalau pakai bahasanya Joe Dispenza itu adalah udah tidak ada nama, udah tidak ada aku, udah no mind, udah no taste, udah no hear, dan seterusnya. Itu masuk ke dalam konteks yang namanya quantum field gitu. Nah,
Mungkin kalau dalam tradisi Islam itulah yang disebut tahajud gitu. Tahajud itu kan artinya bangun, awaken gitu. Makanya jam 3 gitu, setengah 4, setengah 3, pokoknya pagi gitu, karena pagi itu fresh banget gitu ya kira-kira. Itu ketika santai, rileks sebentar untuk masuk terhubung dan terkoneksi gitu. Nah gitu. Itu ada sesuatu tuh di situ. Dan eh, saya sulit nyeritainnya Mas. Itu Tapi tanpa penilaiannya ya. iya, tanpa penilaian. Tanpa penilaian. Tetapi banyak hal yang ya balik lagi ya. Jadi begitu bangun tuh saya evaluasi gitu Mas Hendra. Oke, evaluasi dulu. Evaluasi dulu gitu. Apa yang dievaluasi? Kemarin pelit nggak ya gitu misalnya. Oke. Kemarin bencinya kenapa aja, marahnya kenapa aja, emosi kenapa. Itu ada sesuatu yang saya cek gitu. Ya ampun, ternyata kemarin problemnya ini. Oh, ternyata kemarin saya gini gitu. Oke. Itu tuh ada satu yang saya sebut self reflection gitu Mas Hendra. Saya checking gitu. Iya, iya, iya. Oh iya ya, kenapa gini, kenapa kesel, kenapa gini. Oh itu tuh jadi sebuah rutinitas untuk saya melakukan yang namanya self talk gitu lah Mas Hendra. Oke, saya begini, saya begitu gitu. Itu di awal-awal pas bangun tidur tuh dilakukannya kurang lebih seperti itu gitu. Nah, selesai itu, semakin saya ngerti apa kekurangan saya, semakin saya lebih menerima diri gitu Mas Hendra. Oh, aku salah di situ ya. Aku ngomong salah ke diriku gitu ya. Maksudnya bukan ngomongin benar salah secara apa namanya dualitas, bukan cuman oh ini yang menyebabkan aku kemarin kok gelisah. Nah, dari semua evaluasi begitu aku dia Mas Hendra itu selalu mendapatkan something new gitu Mas Hendra. Ada sesuatu yang baru, entah itu enlightened knowledge, entah itu enlightened jadi ngerti. Oh, aku kemarin baca, tapi Mas Chandra, maaf ya, ini juga bukan berarti nggak baca, nggak dengerin sesuatu, bukan ya, gitu maksud saya tiap hari meluangkan waktu untuk belajar, Mas Chandra. Jadi kalau ada waktu luang, at least saya baca buku, saya belajar, at least saya bikin modul, at least saya benar-benar apa ya? Saya menyediakan waktu untuk mengisi nutrisi pengetahuan gitu, Mas Chandra. Dari apapun. Jadi saya punya kebiasaan untuk dengerin orang ngomong gitu. Tapi setelah evaluasi perbaikan penyempurnaan itu selesai gitu, Kang Abu tetap diem. Diemnya itu langsung download itu terjadi, mengalir insight itu datang, atau bagaimana? Lebih dikonflikkan lagi. Oke, gini Mas Hendra, simpelnya. Jadi begitu udah evaluasi, Heeh, tuh hening kan? iya. Saya udah langsung nyiapin di kanan tuh si iPad saya nih untuk bahan catatan. Gitu. Dan itu yang keluar tuh sparkling beberapa key point aja. Oh ini. Gitu. Dan yang menarik begitu hening ada ini. Begitu saya dapat sesuatu, saya dapat jawaban yang kayaknya kemarin nggak ngerti ini deh. Gitu loh Mas Hendra. Nah makanya saya rajin banget tuh. Gini. Berarti hening itu cuman menikmati keluar masuknya nafas saja, eh, atau gimana? Gini. Sebenarnya kalau sekarang kita diberikan sebuah metodologi keluar masuk hening apa dan lain itu kan khawatirnya menjadi sebuah patokan gitu loh Mas Hendra. Iya. Cuman bisa dikatakan ketika hening gini, sebenarnya menikmati keluar masuk nafas itu tujuannya cuma satu kan, supaya menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini itu aja. Jadi saya rasa teman-teman apapun yang teman-teman pakai metodologinya, tekniknya, tapi intinya teman-teman hanya menjadi observer atau hanya menjadi penyaksi bagi pikiran, perasaan, dan emosinya. Intinya adalah jadilah penyaksi itu aja. Terserah caranya apa. Oke. Yang mungkin kalau teman-teman sering dengar atau sering nonton saya kan, cara saya sederhananya gini Mas Hendra. Duduk dengan hanya mendengarkan apapun suara yang didengar gitu Tanpa Mas. penilaian, Nggak tanpa penilaian. Gitu. hadir sebagai penyaksi. Hadir sebagai penyaksi. Bisa start dari listening. Karena listening ini penting banget gitu. Jadi ketika mata dipejamkan dan pendengaran saya hanya mendengarkan apa yang pendengaran saya mau dengarkan tanpa dijudge, tanpa dinilai, suara ini nggak usah dihiraukan, suara itu nggak usah dianalisa, itu masuk ke satu titik state meditate gitu Mas Hendra. Itu namanya peripheral atau stay di kesadaran. Stay di kesadaran. Nah itu membuka gerbang kotak Pandora
key point yang akan hadir gitu. Dan itu bisa dilakukan juga di luar meditasi statis. Pasti. Karena itu cuma triggernya. Triggernya. Nanti penjelasan-penjelasannya, entah saya ketemu buku ini, entah nanti ketemu siapa ngomong, entah nanti gimana, itu semua akan menjadi penjelasan-penjelasan ini semua gitu, Mas Hendra. Nah, saya menyadarinya inilah yang disebut ikro gitu, Mas. Jadi, Mas, karena saya melatih ini, itu saya benar-benar kalau ketemu orang, saya merhatiin, Mas. Saya gini. Jadi langsung gini, tar. Saya melihat semua ini sebagai pembawa pesan gitu loh, Mas Hendra. Sehingga itu yang melatih saya juga untuk nggak benci sama orang gitu, Mas. Karena gini, begitu saya benci sama orang ini dan saya menolak orang ini, saya lagi nggak dapetin jawaban nomor 1 gitu, Mas. Senyebelin, latihan ya, Mas ya. Pasti latihan gitu. Kan saya juga selalu sering ngomong ke sendiri-sendiri kemana-mana bahwa siapapun yang datang pasti utusannya Allah atau Allah gitulah kira-kira. Tapi Mas Hendra memang kita nggak bisa pungkiri, susah ngelihat Allah di orang nyebelin sih gitu. Allah nyebelin banget sih gitu misalnya ya. Tapi mau nggak mau ya, quote and quote gitu. Tetapi setidaknya buat saya secara subjektif, begitu nyebelin, saya mulai sadar, jawaban nih. Pasti ada sesuatu gitu. Dan yang menarik Mas Hendra, saya melatih gitu ya. Saya melatih untuk menjaga tegangan marah, benci, iri, dengki itu intensif banget gitu Mas Hendra. Jadi belok dikit, balik lagi ke tengah. Belok dikit, balik lagi ke tengah gitu. Maka gini Mas, saya mengartikan ihdinas siratal mustaqim adalah tunjuki jalan yang tetap membuatku tenang gitu Mas Hendra. Karena jalan ketenangan itulah yang tetap membuat saya bisa ngelihat jawaban dari siapapun yang datang ke kita. Karena begitu kita belajar melihat siapapun yang datang ke kita sebagai pembawa pesan, contoh Mas Hendra. Aduh ini keren banget sih. Saya cerita Rumi dikit boleh ya Mas Hendra ya? Ini keren sih. Jadi Rumi pernah menceritakan tentang gini Mas Hendra. Hubungan antara anak dan ayahnya. Di mana seorang anak dan ayahnya ini punya hubungan kekerabatan yang dekat banget gitu kira-kira. Singkat cerita, anaknya nih ulang tahun Mas Hendra. Dan ayahnya pengen ngasih surprise gitu. Begitu si ayahnya pengen ngasih surprise, si ayahnya tuh pakai topeng monster-monsteran gitulah kira-kira. Jadi pas mau jam 12 teng ceritanya, pakai topeng monster datang ke kamarnya, dia bikin kaget anaknya. Wah gitu. Harapan ayahnya, anaknya akan ketakutan dan nangis gitu. Tapi realitasnya, begitu ayahnya, wah pakai topeng, si anaknya cuma senyum-senyum dan bahagia gitu. Ayahnya nanya Mas Hendra, begitu, kamu kenapa sih nak? Kok nggak takut? Kan ini topengnya menyeramkan. Jawaban anaknya keren banget. Ayah, bagaimana aku takut dengan topeng itu sementara aku tahu siapa di belakang topeng adalah orang yang aku cintai, dia bilang. Bagaimana aku takut terhadap topeng monster itu ketika di belakang topeng itu adalah orang yang pasti nggak mungkin menyakitiku sebagai ayah gitu loh Mas Hendra. Dan wah dahsyat sih ketika itulah mungkin kalau kita bicara tentang Malikin Nas gitu ya. Allah ini udah bukan lagi rajanya kasih sayang, tetapi kasih sayang yang meraja. Yang dia akan tampil dengan topeng-topeng monster itu. Dan kalau kita sadar, di belakang penderitaan-penderitaan itu, hanyalah Allah yang sedang menyamar gitu Mas Hendra. Dan ketika kita tahu di belakang itu hanyalah kasih sayang dia. Seperti si anak ini menjawab ke ayahnya, ayah, bagaimana aku takut ketika aku tahu engkau di belakang semua topeng monster yang menyeramkan. Gitu Mas Hendra.